Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas. Logika mana ini loh? saya kan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Gini. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch. Dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Pembicaraan Pak Suban tadi ya, seolah-olah jadi ini yang bagi kita dalam tanda petik itu beronani mental. Menyenangkan diri sendiri ya, memuaskan diri sendiri bahwa Gibran Kalimatnya nggak ilmiah ini. Loh itu ilmiah itu. Enggak, jadi Gibran mau di di impeachment lah gitu kan, atau disuruh mundur. Dasarnya apa? Kalau Anda sudah menang di pengadilan, mungkin apa yang disampaikan tadi Mas Ahmad itu boleh diproses di MPR, di DPR, MPR, lalu kemudian ke MK ya. Kemudian sidang istimewa, monggo. Kalau itu ada bukti-bukti awal, bukti dasar legitimasi hukum jelas. Nah ini, masuk di TUN, sudah ditolak TUN. Ya. Jadi Pak Suban ini kan mengajukan case Gibran ini ke TUN. Itu dismisal. Dismisal itu alasan TUN apa? Pertama, tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang TUN ya nomor 5 tahun 86 pasal 62 clear itu ditolak, bunyinya dismisal. Yang pertama nggak memenuhi semua dokumen, nggak memenuhi syarat, nggak di situ bunyinya nggak layak diproses. Kemudian waktu daluarsa ya. Nah, itu bunyi itu daluarsa itu, coba baca pasal 62. Ya itu radio rusak. Jadi itu, ditolak gitu di TUN. Ditolak di TUN, bingung lagi supaya bikin kekisruan apa, cari jalur gimana, masuklah di Perdata. Tuntutan 125 triliun, dasar 125 triliun itu aja nggak jelas kalkulasi matematiknya seperti apa, pentingnya seperti itu apa. Sudah terencana kalau gitu ya. Ya, jadi Udah semua ini jahat. nggak jelas lah dasarnya semua. Lalu kemudian minta Gibran resign. Jangan lupa ya, di Undang-Undang Dasar pasca amandemen ya, UUD NRI 45 pasal 6A tadi sudah disinggung juga Mas Ahmad ya. Pasal 6A itu kan paket itu, satu paket presiden dan wapres. Ini salah. Loh, baca pasal 6A ayat 1, baca pasal 6A ayat 1. Satu paket itu. Bisa dimaksudkan salah satu. Jadi gini. Udah jelas kalau itu. Ini kelemahan juga Mas Suban. Dia nembak Gibran di jasa SMA karena katanya dari luar. Ada limitasi menurut pemahaman dia ya. Dia nggak baca di peraturan KPU, PKPU itu coba, saya ada catat di sini. PKPU nanti baca pasal 13 ayat 1, pasal 18 ayat 1, kemudian pasal 18 ayat 1M.
Di situ ada pengecualian ya. Jadi misalnya kalau lulusnya dari dalam negeri cukup legalisasi fotokopi ijazahnya. Kalau lulus luar negeri harus butuh keterangan. Tadi sudah itu. Nah, keterangannya ini yang dari bohong. Kementerian Keterangannya nanti kita Dikti challenge Dikti, ini. ya. Ya, karena Kemudian keterangannya yang bohong. kedua, pertanyaannya gini, kenapa hanya Gibran yang digugat? Lah, ya karena dia Pak yang bohong. Prabowo itu SD-nya dari luar, SMP-nya Oh, dari lain. luar, SMA-nya dari luar. Kalau ya. itu terpercaya. Iya. Terus Jadi setelah itu militer. dasar gugatan dia katanya limitasi. Iya. Limitatif ya. Limitatif itu ini hanya berlaku untuk lulusan dalam negeri. Saya bilang ini melawan UUD 45. Oke. Semua warga negara Baik. punya hak Enggak. selama memenuhi persyaratan. Oke. Nah, Nol yang punya semua. legitimasi Zero semua. untuk Zong semua ini. yang punya diskresi untuk menyatakan apa syaratnya itu berdasarkan undang-undang adalah KPU. Semua proses-proses pemilu itu KPU yang punya legitimasi diskresi dari undang-undang, bukan dari Mas Roy loh. Oke, saya ke Bang Rismon sekarang karena akademisi. Pusing Berniat kita. meneliti ini Ya juga pasti tidak. pusing, Pusing kita karena kita nggak nyambung. Pusing karena ngaco. jauh sekali dari apa ya faktanya. Faktanya ini. Ya pasti pusing Bung Rismon. Karena memang kita beda persepsi dalam hal ini. Saya Bukan berdasarkan persepsi, semua kita legitimasi numerik undang-undang. aja lah, numerik. Tadi secondary orchid bla 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 itu Ya. SMA 2 tahun. Ya, 2 tahun. Terus kenapa SMA lagi di UTS? 3 Loh. tahun lagi. Itu nggak ada kaitan 2002, antara 2004, 2 tahun SMA di Singapura. Terus itu nggak lulus. 2004 sampai 2007 SMA in lagi. search. Dan itu setara SMA. Kenapa kalau sudah lulus di SMA di Singapura ngambil SMA lagi di Sydney? Oke. Ini makanya Ini jangan sambil kita pasal-pasal tampilkan itu ya. jauh sekali itu. Loh. Bagi publik, Kita bagi bicara legitimasi hukum, bro. Loh bukan, Ya, itu ya. fakta aja. Ya, Kita nggak bisa bicara tanpa dasar-dasar hukum dan fakta. Saya bumikan, Pak. Ya, Saya boleh, bumikan itu supaya melekat dengan fakta yang ada di depan kita gitu. Kenapa kalau sudah SMA untuk apa ngambil 2 kali SMA itu bisa nggak dijawab? Loh, orang sarjana misalnya mau sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, suka-suka dia mau sekolah di mana. Nggak ada. Orang yang haus pengetahuan itu, jadi gini. Nggak ada. Dasar yang diajukan ke KPU ini karena berdasarkan ya pertama tadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tadi sudah disampaikan minimal lulus SMA. Nah, dia sampein semua ini ijazah-ijazah yang dipunya. Oke. 2 ijazah setara SMA dimasukin semua. Ijazah S1. Ini bohong ini, nggak ada Gini, 2 Bang. ijazah. Kok bohong? Oke, Itu di tunjukkan. atas itu apa tuh? Di Mana? atas tuh? Tunjukkan yang Nah, itu di OPSS. atas tuh. OPSS. Lah, mana tadi ijazahnya? Anda dasarnya ini terus sekarang melawan. Nggak ada. Enggak, Bang. Dasar Nggak Ini ada. kata saya ngomong dulu. Nggak ada. Ya. OPSS Ya, nggak ada Bang ijazah. Roy diam dulu, silakan. Oke, bohong itu. Kita Bang, diskusi ini. bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa SMK. baca nggak tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya Ya. bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh Iya. Dirjen Didasmen. Dikdasmen Ya. Indonesia kan? Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi Ya. tolong produser. Jadi gini. Oke, ya itu jawab dulu itu. bukan, tunggu dulu. Bukan yang ini, Berarti yang satu. penyetaraan itu salah. Oke. Loh kok salah? Loh kan Ini yang kalau, sudah salah. kalau kita Ini memegang sudah salah. fakta di penyetaraan ini, Ini, maka ini. kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di Universitas Teknologi Sydney. Jadi gini, saya jelasin ya. Mana jelasinya? Mas Roy Kasih diam dulu lah. kesempatan dulu, Mas Enggak, Roy. Kasih ini kesempatan nggak logis. dulu. Enggak. Gimana menjelaskan Anda orang selalu ambil berpersepsi Anda pribadi yang punya logika hukum dan Oh jelas ini. Lah, itu Logika saya mau tanya, masyarakat saya mau aja bilangin jelas ya. lah. Baca Di aja deh. UTS Sydney itu kan Gibran melakukan pendidikan ya. Bawa Emang baiknya ijazah. Gibran Hanya aja yang diundang ke sini. Dengar biar dulu. tahu. Hanya kursus. Pernah nggak ke sana? Saya belum nggak pernah ke sana? tapi Ya datanya sudah. ada. Kalau belum pernah ke sana ya Loh, sudah. jadi gini. Kita sudah dapat faktanya. Ya, Kita diam udah dulu, ada Mas faktanya. Roy. Oke, Anda ini sebentar, punya Mas. penyakit bicara yang perlu Oh enggak, ditenangkan karena dulu. kalau ada orang bohong saya nggak mau ada orang membohongi publik. Anda yang bohongin Ini publik kok. membohongi publik nih jelas betul. Anda yang ini. bohongin publik. Ini jelas Nah, betul. jadi gini, ini kan Mana? Sydney memberikan penyetaraan dari Dikdasmen, Ya. memberi penyetaraan ijazah Gibran yang dari Sydney itu disetarakan dengan ini.
Ya Gibran terima, monggo silakan setarakan itu. Dimasukkan ke KPU. Logis Karena nggak syarat universitas minimal. disetarakan Oke, SMA Bang. itu logis nggak? Tanya Saya Dikdas. Lah ya udah, itu nggak logis. saya tengahi. Ya, nggak Di logis. sana pendidikan tinggi disetarakan, di sini di Dikdas. Sekarang pertanyaan tanya kenapa ini menyetarakan ada menjadi Ya setara udah SMA? enggak, ini kalau Di Anda sana percaya kan ini pendidikan ngaco. tinggi, Ya. universitas. Ya. Kenapa di sini disetarakan ke pendidikan dasar dan menengah? Saya jawab gini ya. Jadi gini. Gimana Berarti jawabnya? Ini salah. Tunggu. Penyetaraan Lah, itu gimana bukan jawabnya? soal salah kan benar. tidak apple to apple. Di sana pendidikan tinggi. Jadi Iya. gini. Lah ya dijawab dulu, jawab dulu. Ya, saya Pendidikan jawab. tinggi Anda diserahkan Lah, ya, ke jawab Ya, Anda dulu. diam. Oke, Jadi baik. gini. Bukan diam, kamu nggak bisa masa saya diam. Ya. Anda jangan juga memotong pembicaraan Lah saya. ya udah, Silakan, Mbak. kalau nggak logis ya nggak bisa. Mbak, Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini. SMA kok disetarakan universitas, logika mana ini Bukan loh? saya yang bicara. Lah, ya udah. Dikdasmen menyetarakan ijazah dari UTS itu UTS hanya diakui. itu perguruan tinggi atau Ya enggak? sekarang tanya kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak mengakui- bisa jawab. UTS itu perguruan tinggi. Ya. University Technology of Sydney. Tahu arti universitas nggak? Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Lah, Nggak tunggu, ngerti dia. Nah, gini. Mbak, ini nggak Oke, sehat. oke. Mbak, ya. Kalau orang seperti ini nggak bisa tampil di publik untuk memberikan pendidikan Karena politik saya nggak pada- rela ada orang bohong. Ya, jadi ini Anda yang punya dasar di atas kan? Oke. Saya bukan data saya, data Anda nih. Bukan, ini data Data umum, KPU. data publik. Oke. Ya, udah. Sekarang gini. Apalagi kecewa kan? Oh enggak. Gibran itu hanya mau memenuhi persyaratan undang-undang ya, undang-undang politik untuk memenuhi syarat sebagai cawapres. Di situ diminta adalah minimal SMA. Dia memasukkan semua yang dia lulusin. Ada 3 pendidikan dia ya di Orchid Park Singapura. Lulus nggak? Ya lulus. Buktinya mana? Ada ijazahnya. Mana? Tanya di KPU. Lah ini nggak bisa. Lah, Harus punya minta bukti. di KPU, Siapa jangan yang minta mendalilkan saya. itu yang membuktikan. Kalau ijazah saya Anda minta, saya bawain dari rumah. Saya memastikan Kalau Anda minta ijazah OPSS Gibran, nggak minta ada di ijazahnya. KPU. Saya memastikan OPSS Oke. nggak ada ijazahnya. Oke, Bang Rifai, Jadi, tunggu ya. dulu. Oh ya, Bang Ini Rifai, oke. 2 ijazah setara SMA Dari universitas. berdasarkan Dikdasmen itu dimasukkan dua-dua. Ini salah satunya. Yang kedua adalah ijazah Kacau S1. ini. Maka persyaratan minimal itu menjadi gugur karena sudah S1 yang tertinggi masuk. Kan itu logikanya. S1-nya juga salah tadi. Tampilkan coba yang Itu S1 versi pernyataan Anda tadi. salah. Oke, Tanya S1-nya KPU. juga salah tadi. Oke. Masa Oke. Universitas Ini of orang yang Bradford- paling mengakui dirinya sendiri yang Oh, benar. enggak, ini fakta aja. Ini Oke. fakta aja. Bang Yang Rifai Universitas ingin Bradford menambahkan Singapura. Tanyakan Dikdasmen. Karena Enggak. mau tidak mau Pak Jokowi juga terseret sebagai orang tua. Oh Kenapa iya.